walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Dan sungguh kami Allah akan benar-benar menguji kalian, memberikan cobaan pada kalian dengan sesuatu yang bernama satu al-khawf, rasa takut, yang kedua wal-ju', kelaparan, yang ketiga wa naqsim minal amwal, kekurangan harta atau kemiskinan, wal anfusi, kekurangan jiwa atau kematian, was samarat, kekurangan buah-buahan atau paceklik alias krisis. Wabasyiris sabirin, dalam menghadapi berbagai macam cobaan tadi berikan kabar gembira Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibatun, yaitu orang-orang yang ketika tertimpa musibah qalu, mereka mengatakan dengan penuh keyakinan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami dari Allah, kami milik Allah, dan kami akan kembali kepada Allah. Segala sesuatunya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi ujian Allah untuk manusia itu macam-macam. Di antaranya yang pertama al-khauf, ketakutan. Setiap manusia pasti punya rasa takut. Ini tadi jenengan dari rumah sampai ke sini tuh di tengah perjalanan udah penuh ketakutan. Berangkat dari rumah udah mulai ada rasa takut, jangan-jangan nanti nggak kebagian tempat. Di tengah perjalanan takut, jangan-jangan nanti ada aral, jangan-jangan nanti kecelakaan. Sampai ke lokasi pun takut, jangan-jangan nanti hujan. Wis uman gon lungguh di lokasi, takut, jangan-jangan nggak bisa duduk dekat dengan panggung. Sudah bisa dekat dengan panggung, takut, jangan-jangan nggak bisa melihat sang idola. Loh iya, orang hidup itu pasti ada rasa takut. Mohon maaf, yang dagang takut rugi, yang mau daftar jadi pegawai negeri takut nggak keterima, begitu udah keterima takut nanti ditempatkan tugas di luar. Yang udah ditugaskan enak-enak juga takut nanti belum apa-apa kena PHK. Yang nggak kena PHK takut gajinya nggak naik-naik. Manusia itu selalu penuh ketakutan. Yang masih perjaka, yang masih perawan takut nikah. Jare sing perawan, gege engko nang bojoku kereng, bojoku ngamukan, bojoku morowan tangan, gege bojoku nang beler gak gelem kerja, gege bojoku nang tukang bengak kaya ngene-ngene iki. Nggak iso bimbing aku, jangan-jangan nanti suamiku nggak bisa jadi imamku dunia akhirat. Yang perjaka juga begitu, takut mau nikah, jangan-jangan nanti istriku cerewet, jangan-jangan nanti istriku judes, jutek, jangan-jangan nanti istriku terlalu banyak tuntutan, padahal sementara ini pekerjaanku cuman begini, gajiku cuman sekian, apakah aku nanti bisa membahagiakannya? Takut. Begitu sudah nikah takut nggak punya anak, begitu sudah punya anak takut nggak bisa menyekolahkan. Ada loh yang kayak gitu, punya anak baru umur 3 sasi. Makanya ojo gugupi to bro. Duwe anak seumur 3 wulan nih lo, tepak dolen nang tonggoe. Lah tonggoe iku cerita, dek, anakku ku lo mlebu kuliah kedokteran, ku bayare tok ku 200 juta. Masa mbak? Iya. Krungu tanggane cerita ngono iku mulih nangis. Ketemu wong ditakoni, "Kenek apa Dek kok nangis? Apa anakmu lara apa piye?" "Gak mbak, anakku ya gak lara. Kae mau lo cerita jarene anake kuliah kok bayare 200 juta. Kok larang ngemen, larang ngeram. Kayak aku ki iso nguliahno anakku apa ora?" Lho anake sik umur 3 wulan kok mikir kuliah. Anak saya 3 wulan ki anakmu yang susanono dhisik. Dimiki sing wareg, nyapa mikir barang sing wadok. Wong anak saya umur 3 sasi kok mikir biaya kuliah. Manusia itu selalu penuh dengan ketakutan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang naik kendaraan takut kecelakaan. Kayak saya gini juga takut. Takut mbah apa ngono. Takut ora digawani berkat. Macem-macem. Mohon maaf,
Yang sehat takut sakit, yang sakit takut orang nyaut tok. Yang sehat takut sakit, yang sakit takut jere iki takut sehat jere. Oh ana dituduh-tuduhno wong. Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma ngomong-ngomong soal rasa takut Bapak Ibu, kadang-kadang rasa takut itu penting agar kita mempunyai semangat dan daya hidup yang lebih tinggi. Kadang-kadang rasa takut itu juga penting. Jadi saya pikir kadang-kadang dalam hidup ini perlu sedikit ketakutan. Makanya duwe utang bareng ya penting. Penting kan, kita takut diuber-uber tuh, akhirnya semangat untuk kerja. Bapak, bojo cerewet bareng ya apike. Loh iya, kan takut diomeli, takut kena akhirnya ojo sampai aku kena mau muter terus kerja. Ibu-ibu juga gitu, duwe bojo kereng, punya suami kereng itu juga ada pentingnya agar ibu semakin bagus kualitas pelayanannya kepada suami, betul-betul bisa menjadi istri solihah idaman suami. Lah ngono. Jadi ternyata jamaah sekalian, dalam hidup ini rasa takut itu ya ono positifnya, rasa takut itu ya ono apike. Cuma ya aja nemen-nemen. Duwe bojo cerewet ya gak apa-apa, tapi aja nemen-nemen cerewete. Ya Di satu sisi di hadapan Allah ada pembuktian bahwa kita tetap bisa istiqomah. Diuji pakai apapun kita tetap istiqomah. Sekalipun diuji dengan kecemasan, diuji dengan ketakutan yang luar biasa, kita tetap bisa istiqomah dalam beribadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu. Yang kedua, walju' dan kelaparan. Wes gak ono kelaparan, wes ada BLT dulu, bantuan langsung telas, bantuan langsung tukaran. Sekarang diganti namanya Pak Lurah nggih, KKS Kartu Keluarga Sengsara. Nah, kelaparan itu bagian dari ujian. Bagaimana ketika manusia diuji dengan kelaparan, masih kuatkah imannya? Kadar keimannya menurun apa enggak? Kadar keimanannya berkurang apa enggak? Terus wa naqsim minal amwal, diuji dengan kekurangan harta alias kemiskinan, itu juga bagian dari ujian. Miskin itu selalu ada dan orang miskin itu wajib ada. Yang namanya miskin itu sampai kapanpun tetap ada, sampai kiamat kurang sedino. Wong melarat yo tetep ono, mulai zaman Nabi Adam sampai Adam Malik, sampai Adam Jordan, sampai Adam Air, sampai Lek Kasdam. Namanya orang miskin itu pasti selalu ada. Dalam hidup ini ya ada kaya, ada. Ya kalau nggak ada miskin ya nggak ada kaya. Lah kalau semua orang kaya, terus yang bersih sampah sopo, yang tukang ogrok-ogrok itu sopo, yang jadi buruh, yang jadi karyawan sopo, mosok kabeh dadi bos. Makanya yang kaya disuruh zakat, disuruh infak, disuruh sedekah, itu karena ada yang miskin. Karena sama-sama ujian, maka yang miskin jangan bersedih, jangan menyesali diri. Teroret sama ngono. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Telat. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Lah ngono ya. Wes, antara kaya dengan miskin memang ujiannya lebih berat yang miskin. Kadal faqru ayyakuna kufran, hampir-hampir kemiskinan itu menjadikan kekufuran. Wal anfusi, kekurangan jiwa alias kematian. Mati juga bagian dari ujian. Matinya keluarga, matinya orang tua, matinya anak, matinya saudara, matinya kerabat, itu bagian dari ujian. Karena mati itu wajib. Al mautu babun fakullun nasi dakhiluh. Kematian itu ibarat pintu yang setiap manusia pasti akan memasukinya. Ra usah wedi, wong mati ku gampang. Ra usah latihan, ra usah penataran, mesti iso. Wassamarat, dan kekurangan buah-buahan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah
krisis seperti yang mohon maaf akhir-akhir ini melanda bangsa Indonesia tercinta. Perekonomian kita lagi terpuruk, nilai tukar rupiah terhadap dolar tembus 13.000 lebih. Emang negara kita itu ya prihatin, belum bisa lepas dan bebas dari KKN. Tadi sempat saya singgung juga, pemimpin negeri ini semuanya KKN. Wes entuk presiden pitu yo KKN kabeh. Presiden pertama Bung Karno, ganteng, gagah, keren, trendy, gentle, bagus sehingga dikagumi perempuan, dicintai banyak wanita. Terpaksa beliau KKN, kanan kiri nona, banyak penggemarnya. Yang kedua Pak Harto, perekonomian jadi kendaraan utama sehingga beliau KKN, kanan kiri nilep. Setelah itu Pak Habibie memimpin negeri ini dalam kondisi negeri yang belum stabil, beliau juga KKN, kanan kiri nabrak. Bingung. Setelah itu almarhum Allahu yarham Gus Dur, dengan keterbatasan penglihatan beliau, mata zahirnya nggak bisa melihat tapi mata batinnya sangat tajam sekali. Karena keterbatasan penglihatan maka Gus Dur pun KKN, kanan kiri nuntun. Makanya aku dulu waktu Gus Dur jadi presiden, banyak orang yang demo, Gus Dur harus mundur, Gus Dur harus mundur. Aku marah besar, ngomong sakarepe, jangankan mundur, wong maju lho dituntun. Dikongkon mundur ya apa? Setelah itu Bu Mega memimpin negeri ini, ya perekonomian belum stabil, banyak aset negara yang terjual, beliau KKN, kanan kiri nego. Bareng ngoten Pak SBY katanya penuh keraguan dalam kesantunan, beliau KKN, kanan kiri nuntut, kanan kiri nanya. Saat niki Pak Jokowi yo KKN, kanan kiri naik. Oh popo muda kabeh regane mbuh. Nah, ora usah tepuk tangan. Nah, diuji kayak gini, macam-macam ujian ini. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi yang diberi kabar gembira itu orang-orang yang sabar. Siapa? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika tertimpa musibah mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuk ujian, apapun bentuk musibah yang menguji keimanan kita, harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita harus menerima ketetapan Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, lahirnya kapan, berapa rizkinya, siapa jodohnya. Sama nih ngerungokno tagak lagi. Siapa orang tuanya, kapan iya matinya, itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Suratan takdir itu sudah ada, sehingga kita harus menerima ketetapan Allah ini. Orang sukses itu bukan orang yang berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Kok begitu? Ya, karena sesuatu yang berhasil didapat dari keinginan itu belum tentu menjadi kebaikan dalam kehidupannya. Understand? Sehingga Allah mengajari kita kalau berdoa memohon kepada Allah itu tidak disuruh meminta apa yang kita inginkan, tapi disuruh meminta kebaikan dunia akhirat. Lek ndonga nyang Gusti Allah iku ora kok dikongkon njaluk apa sing dikepingini, tapi dikongkon njaluk kesaenan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah mugi panjenengan paringi kula ten ngene donya niki hasanah, kebagusan, kesaenan, kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, lan mugi panjenengan paringi ten akhirat kula nggih hasanah, kesaenan, yang hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Lah iku yang waqina adzabannar. Dadi dikengken nyuwun kesaenan, mboten dikengken nyuwun napa sing dipingini.
tidak memohon keinginan tapi memohon kebaikan.